Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andri, NIM 2020202077, kelas PAI 3. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 7 untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Yang pertama, materi 1, konsep dasar teknologi informasi. Teknologi pendidikan menurut istilah bahasa Yunani yaitu asal katanya techne dengan makna seni, kerajinan tangan atau keahlian. Bagi bangsa Yunani kuno, teknologi sangat diakui sebagai suatu kegiatan khusus dan sebagai pengetahuan. Sedangkan istilah dalam bahasa Inggris adalah instructional technology atau educational technology. Jadi yang diutamakan adalah media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware, antara lain beberapa TV, radio, videotape, komputer, dan lain-lain. Teknologi tidak merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan, akan tetapi teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu gerakan dalam pendidikan yang diikuti oleh guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini masih dilakukan secara sembrono, asal-asal saja tanpa dasar yang kokoh, ataupun menurut selera masing-masing. Materi kedua yaitu ruang lingkup, manfaat, serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media yang baik haruslah efektif dan efisien. Efektif artinya media memtransfer materi dengan cepat sehingga pemahaman siswa setelah melihat media meningkatkan, dan efisien artinya media bersifat sederhana dan mampu digunakan dengan mudah. Untuk membuat sebuah media, tahap yang perlu dilakukan adalah membuat naskah media, alur cerita. Naskah dibuat untuk dapat mempermudah proses pembuatan media. Setiap jenis media memiliki komponen naskah yang berbeda. Contoh, untuk media video memiliki komponen identitas program, sinopsis, treatment, dan naskah. Setelah naskah selesai dibuat, selanjutnya mengumpulkan aset atau bahan membuat media tersebut, seperti gambar, foto, suara, dan video. Selain itu, guru juga harus memasukkan dialog atau kalimat yang akan diucapkan oleh tokoh pada komik digital ke dalam naskah media. Setelah selesai membuat naskah media, tahap selanjutnya adalah membuat garis-garis besar isi media dan jabaran materi. Terakhir, media yang sudah dibuat dapat diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan media sesuai dengan tujuan pembelajaran dan waktu pembelajaran yang ada di sekolah. Dengan menggunakan media yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, siswa juga akan dengan mudah memahami suatu materi. Materi ketiga yaitu konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada unsur yang amat penting yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik, tidak hanya monoton. Siswa tidak hanya diajak untuk berhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar ataupun video. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa
Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut kepentingan guru. Contohnya, oleh karena guru kurang menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan, maka guru dipersiapkan media OHT, dan oleh sebab OHT digunakan untuk kepentingan guru, maka transparansi tidak didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip media pembelajaran, melainkan seluruh pesan yang ingin disampaikan dituliskan pada transparan hingga menyerupai koran. Materi keempat yaitu teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai suatu cara mengajar yang menggunakan alat-alat teknik modern yang sebenarnya dihasilkan bukan khusus untuk keperluan pendidikan, akan tetapi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Teknologi pendidikan dapat diaplikasikan sebagai pemecah problem pendidikan. Teknologi pendidikan membuat pengertian kegiatan-kegiatan belajar menjadi lebih luas, lebih dari hanya sekedar interaksi guru-murid di dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Teknologi pendidikan dapat dianggap sebagai sumber belajar dan biasanya memberi rangsang positif dalam proses pendidikan. Teknologi pembelajaran berupaya untuk merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan aneka sumber belajar sehingga dapat memudahkan atau memfasilitasi seseorang dalam belajar, hingga pada suatu saat terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk sepanjang hayat, di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, dengan cara dan sumber belajar apa yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Materi kelima, teknologi komunikasi dalam pendidikan. Teknologi komunikasi adalah seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi atau perangkat dan sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide, pesan, atau gagasan kepada orang lain. Teknologi komunikasi dalam pendidikan mempunyai pengaruh terutama dalam penyelesaian berbagai masalah pendidikan dan juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi solusi pada proses pembelajaran yang selalu terhambat dan terkendala waktu serta tempat. Kehadiran teknologi komunikasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran di dunia pendidikan. Namun teknologi komunikasi hanya akan menjadi hal yang sangat penting yang jika digunakan secara baik oleh guru maupun siswa. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun di sisi lain, kita harus tetap mengawasi anak-anak saat memanfaatkan teknologi. Karena mudahnya informasi yang mudah diakses teknologi, tidak hanya informasi positif, tetapi juga informasi yang negatif. Secara umum, kehadiran teknologi komunikasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran di dunia pendidikan. Namun teknologi komunikasi hanya akan menjadi hal yang sangat penting yang jika digunakan secara baik oleh guru maupun siswa, dan peningkatan kualitas pembelajaran terhadap siswa dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi pendidikan, yaitu dengan cara dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam belajar, kemudian dicarikan pemecahannya melalui aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai. Upaya pemecahan permasalahan pendidikan, terutama masalah yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran, dapat ditempuh dengan cara penggunaan berbagai sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Materi ke-6, media pendidikan dalam proses pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik
dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Alat bantu itu disebut media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya. Media adalah segala sesuatu yang dapat diindra, yang dapat berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat untuk komunikasi, proses belajar mengajar, dengan tujuan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien atau siswa, sehingga terjadi proses belajar pada penerima pesan, yaitu peserta didik. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kenal adanya alat audio visual atau audio visual aids. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya biasanya guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan produser media. Secara umum, media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan, antara lain seperti 1. Memperjelas penyajian pesan. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Materi ke-7, kriteria penggunaan media pendidikan. Pendidik harus memiliki pandangan luas dalam memilih media yang tepat untuk digunakan, karena hal itu menentukan keberhasilan pembelajaran pada waktu itu. Pendidik juga harus memperhatikan kondisi peserta didik dalam memilih media tersebut, agar peserta didik tidak merasa diberatkan dengan media yang dipakai. Di samping itu, pendidik juga harus memperhatikan kondisi dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung, karena media yang digunakan akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan kegiatan pembelajaran tersebut. Selain itu, guna dari cerita pemilihan media dalam pembelajaran yaitu agar peserta didik bisa mengetahui media apa yang cocok digunakan dalam situasi tertentu. Jangan sampai pendidik salah pilih media pembelajaran yang akan diajarkan. Penggunaan media pembelajaran dalam prosedur pembelajaran akan memberi kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Berbagai hasil penelitian pada intinya menyatakan bahwa berbagai macam media pembelajaran memberikan bantuan sangat besar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun demikian, peran tenaga pengajar itu sendiri juga menentukan terhadap efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Peran tersebut tercermin dari kemampuannya dalam memilih media yang digunakan. Secara umum, pola penggunaan media pembelajaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu penggunaan di dalam kelas dan pola penggunaan di luar kelas. Pola penggunaan di dalam kelas atau pada pembelajaran tatap muka, media pembelajaran digunakan untuk menunjang penyajian materi pembelajaran sehingga lebih mudah dipahami peserta didik, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan baik. Sedangkan pola penggunaan media pembelajaran di luar kelas, media pada umumnya digunakan untuk belajar mandiri dan belajar jarak jauh. Media yang digunakan antara lain modul, kaset atau CD, VCD, dan internet. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata atau sesuatu saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.